Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian hari Senin seperti biasa. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk berfokus kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang anak-anak, mari siapkan hati kita. Kita mau berbicara kepada Tuhan dengan sikap berdoa. Doa ini akan dibawakan oleh Miss Elisa. Untuk Miss Elisa dipersilahkan membawakan doa pembukaan. Marilah anak-anak kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Kami berdoa buat ibadah ini biar Tuhan yang sertai dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap ibadah dengan sukacita daripadamu. Haleluya, amin. Oke anak-anak, untuk lagu selanjutnya mari kita menyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus.
Baik anak-anak, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita ulang dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Untuk membawakan doa firman Tuhan, kami mengundang Bapak Joko untuk membawakannya dalam doa. Oke, halo anak-anak, shalom. Ya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
Bapak mengajak anak-anak semua untuk melipat tangan dan menutup mata dan menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan senantiasa memberkati kami. Kali ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami boleh memahami dan mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah ya Tuhan pemberitaan firman-Mu, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak yang terkasih, hari ini tema renungan atau tema khotbah kita adalah peduli dalam bertanggung jawab. Ya, minggu lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana mandiri dan bertanggung jawab. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peduli. Apa itu peduli? Nah, ayat firman yang diambil adalah Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes. Ini banyak. Nah, kita tidak akan baca, tapi kita akan mendengarkan melalui narasi ceritanya. Seperti ini. Nah, pada suatu kali, Yesus setelah mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah dihukum mati oleh Herodes Antipas, maka ia dan murid-muridnya menyingkir dari tempat itu ke tempat sunyi. Mereka ingin mencari suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang-orang banyak terus mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Kira-kira kenapa ya orang banyak ini mengikuti Yesus? Mungkin mereka ingin disembuhkan. Ada yang ingin mendengar pengajaran Yesus. Ya, betul. Ya, kita tahu bahwa Yesus adalah seorang penyembuh dan juga seorang pengajar. Nah, sesampainya ketika di darat, Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena melihat begitu banyak orang yang menyambut dia dan mengharapkan kedatangannya. Di sana di kitab suci dikatakan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Ya, mereka adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar diajar oleh Yesus. Karena apa? Karena mereka sudah bosan mendengar pengajar-pengajar mereka menceritakan tentang banyak hal, tetapi mereka tidak diubahkan hidupnya. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka menemukan jawaban itu. Dan mereka begitu sukacita ketika bertemu dengan Yesus. Dan akhirnya itulah yang membuat Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan akhirnya Yesus pun melayani mereka. Ya, kita lihat ada orang yang disembuhkan dari sakit penyakit, lalu ada juga yang diberikan pengajaran oleh Yesus. Nah, Yesus begitu peduli dengan orang banyak ini. Berapa jumlah mereka? Kitab suci mencatat sekitar 5.000, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Nah, cukup banyak orang yang dilayani oleh Yesus pada hari itu. Sehingga keadaan sudah mulai larut. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus dan menyampaikan bahwa hari sudah larut. Dan salah seorang murid mengatakan kepada Yesus, yaitu Filipus, "Guru, suruhlah mereka pulang." Kenapa? Karena ini sudah larut. Suruh mereka cari makan sendiri. Gitu. Karena ya mereka mungkin tidak bawa perbekalan dan lain-lain. Dan akhirnya Yesus bilang apa? Yesus katakan, "Filipus, kamu harus memberi mereka makan." Kaget muridku. Filipus kaget. Kenapa kaget? Karena dia tidak mungkin memberikan makan sebegitu banyak orang. 5.000 orang ditambah anak-anak dan wanita, mereka harus beri makan. Lalu Filipus pun menjawab kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami punya uang, tapi kami tidak cukup untuk memberi mereka makan. Suruh saja mereka pulang. Biarlah mereka mencari makan mereka sendiri." Tetapi Yesus mengatakan, "Apakah ada perbekalan?" Lalu tiba-tiba ada anak kecil. Anak-anak sudah tahu ceritanya ya. Ada anak kecil yang membawa berapa? Iya, benar. 5 roti dan 2 ikan. Ada 5 roti dan 2 ikan yang ada pada saat itu. Apakah cukup untuk memberi makan 5.000 orang? Rasanya tidak cukup. Tidak mungkin bisa memberi makan sebegitu banyak orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan.
Dan itu yang disampaikan oleh muridnya, kami hanya ada ini, seperti itu. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus yang penuh belas kasihan, Yesus yang peduli dengan begitu banyak orang, mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan, kumpulkan mereka di dalam kelompok-kelompok, masing-masing kelompok 50 orang. Lalu murid-muridnya melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka menyuruh orang tersebut berkumpul 50-50. Lalu Yesus mengambil roti dan ikan tersebut lalu menengadah ke langit. Menengadah itu artinya Yesus menghadapkan wajahnya ke langit, lalu dia mengucap syukur dan dia mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti tersebut. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi selanjutnya setelah Tuhan Yesus mengucap berkat dan berdoa? Ya, di situ ada mukjizat. Ya, mukjizat besar terjadi. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu ada di tangan Tuhan Yesus, dan kemudian Yesus mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagikan kepada 5.000 orang tersebut. Dan anehnya, ajaibnya, mereka semua bisa dipenuhi kebutuhannya, kebutuhan jasmaninya, yaitu makanan. Dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan ribuan orang. Bahkan dikatakan masih banyak sisanya. Ya, ada 12 bakul gitu ya. Keranjang seperti itu. Banyak sekali ya. Kita lihat bagaimana kepedulian Yesus, kepedulian Tuhan Yesus kepada semua orang, terutama ketika mereka sangat lapar pada hari itu mendengar pengajaran Yesus sampai mereka lupa ya untuk makan, tapi Yesus sediakan. Yesus menyediakan makanan bagi mereka dan Yesus sangat peduli sama mereka. Nah, apakah Yesus hanya peduli dengan kebutuhan jasmani? Tidak. Anak-anak tahu ini gambar apa? Apa ya? Kalau ada yang belum tahu, Pak Joko mau kasih tahu. Ini adalah sebuah lukisan, ya. Lukisan ini dilukis oleh seorang pelukis yang hidup di Italia pada abad ke-15. Namanya adalah Leonardo da Vinci, ya. Dia yang melukis lukisan Mona Lisa, ya. Dan ini adalah karyanya. Ini namanya adalah lukisan, dalam bahasa Inggrisnya adalah The Last Supper atau perjamuan akhir. Di Alkitab kita mendengar ada cerita di mana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pada saat malam Paskah, ya, sebelum besoknya Paskah, ya, mereka bersama-sama berkumpul di situ, ya. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya seperti ini di dalam Matius 26 ayat 26. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti. Nah, ada roti lagi nih di sini. Mengucap berkat loh, sama ya, mengucap berkat seperti tadi. Lalu memecahkannya lagi. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya yang 12 itu dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ya, Tuhan Yesus katakan, "Ambillah roti ini, inilah tubuhku." Apa artinya, anak-anak? Apa artinya Tuhan Yesus katakan, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku"? Yang dimasukkan dengan Yesus adalah karya penyalibannya, ya. Roti itu seperti tubuhnya yang dipecahkan, tubuhnya dicabik-cabik. Untuk apa? Ya, untuk apa Yesus lakukan ini? Jawabannya adalah, nah, anak-anak sudah tahu ayat ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi manusia, Allah menciptakan, lalu memelihara, memenuhi kebutuhan jasmani, namun tidak hanya sampai di situ. Tetapi melalui Yesus Kristus, Allah juga menebus manusia dari dosanya. Kenapa? Karena begitu besar. Sebesar apa sih kasih Allah? Coba anak-anak coba ukur. Coba diukur, sebesar apa kasih Allah? Nah, nggak ada ya, nggak ada yang bisa ya. Pak Joko aja nggak bisa gitu ya mengukur kasih Allah. Makanya dikatakan begitu besar, ya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia telah mengaruniakan anaknya yang
tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa itu artinya tidak dihukum kekal, ya. Tidak dihukum di dalam hukuman yang kekal, tetapi beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani, tidak hanya peduli kepada kebutuhan jasmani kita, tetapi juga kebutuhan rohani kita, yaitu keselamatan jiwa kita, ya. Dia telah menyerahkan dirinya menjadi korban di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa, sehingga manusia yang tadinya terpisah dari Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kembali didamaikan, ya. Jadi tidak hanya kebutuhan jasmani Tuhan peduli, tetapi Tuhan juga peduli untuk kebutuhan rohani kita. Makanan jasmani untuk saat ini, tetapi makanan rohani yaitu keselamatan untuk masa yang akan datang, ya. Ketika kita kembali bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kasih Allah, itulah kepedulian Tuhan terhadap hidup kita. Anak-anak, oleh karena itu kita harus belajar, ya. Kita perlu belajar kepada Tuhan Yesus bagaimana Dia peduli kepada semua umat manusia. Tuhan tidak hanya peduli kepada orang baik, tetapi orang jahat juga Tuhan peduli. Buktinya apa? Hujan, kalau ada hujan, orang baik, orang jahat juga tetap dapat hujan. Orang baik bisa dapat makan, ya orang jahat kalau dia kerja juga bisa dapat makan, ya. Tetapi Tuhan sangat peduli kepada semua orang. Oleh karena itu, Rasul Petrus menasihatkan kita supaya kita mengikuti teladan dari Yesus Kristus. Di sini dikatakan di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus meninggalkan teladan, ya. Supaya apa? Supaya kita ikuti. Teladannya apa? Salah satunya adalah Allah yang peduli. Kita sudah membaca tadi bagaimana Allah peduli kepada orang-orang yang lapar dan memberikan kebutuhan jasmani, sampai Allah yang peduli untuk menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk keselamatan jiwa kita. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, anak-anak yang terkasih, mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus tersebut, karena itulah yang sudah Tuhan karyakan di dalam hidup setiap kita. Maka di dalam kepedulian yang bertanggung jawab, peduli dalam bertanggung jawab, ada 3 hal yang perlu kita pelajari dan kita lakukan, ya. Kita pelajari dari Tuhan Yesus dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi peduli dalam bertanggung jawab. Yang pertama adalah kita harus mempunyai hati yang mengasihi. Seperti Tuhan Yesus tadi, ketika ia melihat begitu banyak orang, hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Anak-anak, apakah di hati anak-anak ada belas kasihan ketika melihat orang yang kesulitan? Ketika anak-anak melihat orang tua sedang kesulitan, apakah anak-anak punya hati yang mengasihi dan mau membantu orang tua? Atau ketika anak-anak melihat ada kakak atau adik yang kesulitan, apakah anak-anak punya hati yang mau membantu mereka? Kalau kita mau peduli dalam bertanggung jawab, milikilah hati, ya. Memiliki hati yang mengasihi mereka, mulailah dari keluarga kita. Di rumah, ya, miliki hati seperti itu. Lihat banyak pekerjaan orang tua, banyak hal-hal yang dilakukan oleh orang tua kita yang perlu kita bantu mereka. Pertama, punya hati yang mengasihi. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Dalam hal ini, berdoalah. Sama seperti Tuhan Yesus tadi ketika melakukan mukjizat, dia mengangkat roti, mengucapkan berkat. Ya, dia berdoa kepada Bapa di surga, seperti itu. Dan kemudian terjadilah mukjizat.
anak-anak, ketika kita mau peduli, mungkin kita tidak bisa dengan diri kita sendiri, kita kesulitan. Nah, oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau menolong orang lain. Bantulah saya supaya saya bisa menolong orang lain, menjadi berkat untuk mereka. Belajarlah anak-anak untuk memiliki kepedulian seperti ini. Dan berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kepedulian kepada orang lain. Dan percayalah, kalau anak-anak punya hati yang mengasihi dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan untuk kita bisa membantu orang lain. Bisa membantu mama papa, bisa membantu adik kakak, bisa membantu siapapun. Kalau kita punya hati yang mengasihi dan kita berdoa kepada Tuhan dan minta Tuhan tolong berikan jalan, Tuhan pasti akan membantu. Lalu yang terakhir adalah anak-anak harus mau berkorban. Kepedulian tanpa pengorbanan itu bukan kepedulian seorang yang anak Tuhan. Tuhan Yesus begitu peduli dengan umat manusia sehingga dia rela untuk menyerahkan dirinya, untuk menyerahkan hidupnya. Anak-anak, berkorban adalah melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, ditambah ya dengan pekerjaan yang lain. Berkorban artinya melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, bahkan lebih baik lagi. Seperti Tuhan, dia melakukan pengorbanan dengan tulus dan dengan penuh rasa kasih kepada manusia. Nah, anak-anak, berkorban itu contohnya gampang ya, tapi ketika kita lakukan itu sulit. Siapa sih yang mau misalkan bangun lebih pagi untuk membantu orang tuanya? Aduh, kan masih pagi, kenapa saya harus bangun lebih pagi untuk membantu orang tua? Nah, itu bentuk pengorbanan. Anak-anak punya waktu tidur yang sudah panjang, dikurangi sedikit untuk apa? Untuk membantu orang tua. Itu bentuk pengorbanan. Lalu ketika anak-anak diminta misalkan untuk menjaga dede, mama mau pergi dulu atau papa mau kerja dulu sebentar, ada perlu. Nah, anak-anak perlu berkorban gitu ya untuk menjaga. Nah, oleh karena itu, marilah kita di dalam peduli yang bertanggung jawab, punya hati yang mengasihi, lalu mengandalkan Tuhan, lalu mau berkorban, ya, mau berkorban untuk orang banyak, seperti itu. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan ini memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menjadi anak-anak yang peduli dalam bertanggung jawab. Seperti tema dari HUT ke-70 tahun BPK Penabur. Ya, berani berubah, semakin peduli dan melayani. Seperti itu. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya kami diberikan hati yang mau mengasihi, yang mau melihat kebutuhan orang lain, yang hati yang mau mementingkan kepentingan orang lain. Tuhan, kami juga mau menyerahkan apa yang kami miliki untuk Tuhan pakai melalui hidup kami untuk memberkati orang lain, dan kami juga mau berkorban untuk peduli kepada orang lain. Sama seperti Tuhan Yesus yang peduli terhadap kebutuhan jasmani dan bahkan kebutuhan rohani kami, yaitu keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami untuk selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Lihat Tuhan berkarya di bumi ini.
Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah Senin kita dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Kami persilahkan untuk Bapak Joko membawakan doa penutup. Mari anak-anak kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga pada akhir kesempatan ini. Tuhan, kami hendak berdoa juga untuk beberapa pokok doa, terutama untuk kegiatan belajar kami yang masih terus berlangsung secara online. Mari Tuhan, Engkau yang bimbing kami dan memberkati anak-anak yang akan belajar di rumah, untuk orang tua yang mendampingi, juga untuk guru-guru yang mengajar. Kami menyerahkan, biarlah kiranya boleh berjalan dengan lancar. Kami juga hendak berdoa untuk para orang tua yang saat ini juga terkena dampak dari COVID-19, baik di dalam perekonomian. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong angkat kembali setiap perekonomian, keluarga-keluarga supaya boleh kembali cepat pulih. Dan juga Tuhan tolong kami di dalam kami boleh menjaga setiap kesehatan kami agar kami juga terus bisa belajar dan tetap sehat. Dan kami juga menyerahkan jikalau sebentar lagi kami akan memulai KBM kami. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus menyertai kami sekalian. Amin. Baik anak-anak, ibadah Senin kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disiapkan di dalam kolom deskripsi. Selamat pagi, selamat melanjutkan kembali KBM-nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.